of Destiny yang ada juga. Ini bisa jadi senjatanya dia sebenarnya, Mad Fist. Yap. Ini bakal impact-nya maksimal untuk penggunaan dari Clock of Destiny. Cuman butuh waktu. Oke. Oke, Wah! Wow, selamat datang yang terhormat Bapak Ricky Alkeon. Sudah lama Pak kita nggak berjumpa. Ini adalah sosok orang yang sangat terhormat di RRQ. Iya Sekali dong. lagi, Bapak Ricky Alkeon yang datang. terhormat, selamat datang. Terima kasih sudah kembali ke MPL Arena Pak Ricky. Dan tentunya semua mata tertuju kepada derby klasik. Berbeda posisi, tapi Miss kali ini menentukan. Mampukah EVOS menggigit sang raja atau The Curse Prince Sujin membuat EVOS tenggelam ke dalam tidak lolos babak playoff. So MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, lean up down. kesempatan masih ada, tapi memang harus dimanfaatkan oleh EVOS Glory. Dan lihat bagaimana RRQ Hoshi bermain dengan agresif. RRQ Hoshi just being RRQ Hoshi di season ini. Iya, dan mereka bermain hampir sama konsepnya dengan Alice ya. Bermain dengan waktu juga. Karena untuk Cecilion sendiri ini hero yang kalau sudah punya item kita tahu sangat sulit untuk bisa di pick off. Dan punya damage yang potentially bisa langsung burst satu hero instant. Rapture Breaking Hunter untuk Cecilion. Wah, dan bahkan kalau misalnya kita lihat di sini, kondisinya adalah di mana Dairen dia menggunakan hero powernya zaman dulu banget. Zaman dia rebellion ya. Iya, zaman dia masih di Rebellion awal-awal, dia bersinar ya karena hero ini. Khalid. Nah, DJ Khalid on the floor. Iya. Dikala yang lain lagi gak pakai Khalid, dia pakai sendirian tuh. Iya. Iya. Dan memang ya impactful juga untuk Khalid buat si Dairen. Dan Khalid ya kita bisa bilang untuk di early-nya ya, apalagi untuk team fight di Turtle. Biasanya carinya bukan Turtle setup-nya, tapi lebih ke setup untuk pick off satu dulu Yap. sebelum mereka akan kontes di Turtle. dan juga kombonya ngeri sih nanti sama Yves ya kan. Dibuka, dibikin kelilipan sama pasir ya. Tapi ini ada pick ya untuk Dairen di season ini dengan Khalidnya dan Cecilion Goldlin. Untuk Skylar, tapi thanks to Case Cute ya, memberikan warna baru dan ini adalah pick yang agak cukup riskan tapi high risk high return. Dan kita bakal lihat dengan adanya RRQ berada di posisi yang atas, sebenarnya dia udah aman ke babak playoff. Tapi ingat, mungkin mencoba sesuatu di sini adalah keputusan yang tepat ketika dia sudah mengamankan babak playoff, cuma upper bracket belum berhasil. Dan juga lihat tuh, first item buat Cecilion Elizabeth ya. Udah pasti. Udah enak Skim banget. boots ya. Oh yang penting ada Clock of Destiny. Ya. Udah maksimal. Dan coba lagi kita lihat di sini kondisi Anovel mencoba melakukan takeover dengan Retribution takeover from Anovel dengan adanya Hakat mencoba dirasuki Sujin. Kali ini kalah Retributionnya sang idol. Kali ini harus tunduk di turtle yang pertama, tapi ini belum apa-apa karena game masih panjang. Yap. Dan Natsko kalau bisa ngeredam gameplay Skylar dari early, ini menjadi sebuah makanan nikmat untuk Anovel. Yap. Cloud Oke, Cloud maka coba dipasar depan sana, Flicker setelah dikeluarkan, mundur ke belakang dengan adanya Dairen, maka coba disambangi oleh seorang Anovel. Tapi kalau Anovel masuk lebih dalam itu adalah trapping karena Sujin sudah standby on position. Yap, itu modal awal sih untuk EVOS Glory ya, bisa dapetin bagaimana keunggulan di early game-nya juga, tapi mulai di-trade. Dengan ada pencurian-pencurian di arah jungle yang dilakukan oleh Sujin. Ya, dan bahkan ini Anavel yang tertekan ya secara level juga, dia nggak bisa lebih unggul. Wow! All Tailors, Indonesia, Inggris Virgo, Eterna, Arashi, 6 talent menuju ke arah RRQ Hoshi. Wow, kalau saya tadi memang menuju ke arah Dewa seorang diri, tapi ini based on data. Apa yang kita punya based on data? Yap. Tapi inilah yang tidak dimiliki oleh data ya. Yes, dan Munculnya Cecilion di Gold Lane. Dan ini, ingat, untuk EVOS dan EVOS mereka harus membuktikan dan menampar 6 caster yang sedang bertugas. Harus. Karena itu adalah salah satu pembuktian. Dan bahkan Tyron tidak masuk lane, bahkan cepat dihajar ke final slap. Masih mendapatkan satu moment kill, tapi nampaknya Tyron sudah survive. Tidak dapat lolos lane. Sujin membalikkan kembali kanan, tapi nampaknya Cyclone masih terlalu kuat dan membalikkan kembali. Sosok Tyron menjadi point kill dan first blood di tangan dari Cloud. Yang tadinya Dairen udah survive, yang tadinya Dairen menjadi target utama, sempat balik lagi tapi ternyata tetap dia adalah mangsa utamanya. Iya, dan cukup panjang ya untuk fight-nya juga. Bagaimana Angela lagi-lagi ini memperkuat. Wah, bakal coba dibalaskan. Dengan Cloud first blood-nya dia gak akan lama. Dan bahkan Aulawa first blood yang tadi didapatkan Cloud diambil oleh Skylar sang bot laner. Yap, itu dia. Akan
membuat nantinya hero scaling itu bisa cukup bersinar nantinya di arah mid game. Yap, dan pemilihan untuk Matilda sendiri akan membuat lebih sustain ya. Yap. Sesi lane yang hanya bisa berjalan kaki juga. Dan tim fight untuk di turtle yang kedua. Tadi turtle yang pertama, oke Hoshi kecolongan. Turtle yang kedua, mereka berusaha untuk menjauhkan pemain EVOS. Dan bahkan di sana Annabelle bakal coba dihajar dan Retribution. Lagi? Annabelle lagi. Dua turtle di dalam pressure yang diberikan membuat tim EVOS Glory. Mereka dua turtle tanpa terhentikan oleh Sun Sujin. Yang kita tahu Sun Sujin adalah salah satu power of Retribution yang sampai dia berada di klasemen yang pertama. Akhirnya ada sosok yang bisa membuat dia menelan ludah. Tertampar 2 kali ya dengan adanya stealing terhadap Turtle. Tapi memang nggak ada juga yang bisa menghentikan. Super pasti bagaimana Annabelle ini untuk, ya dia nggak bisa free untuk bisa melakukan retribution. Dan mau cari dari awal Om. Ya, Sebelum masuk ke pit turtle dia udah dicari. Benar, selama masih ada Tempest of Flame, itu Retribution jelas masih bisa dipencet juga nanti. Dan tapi untuk di bagian topnya sih, aku bisa bilang Cecil dari Gold Lane ini masih cukup berhasil ya untuk RC Hoshi. Belum terpick off sama sekali. Oke, 13% dari audience prediction tetap ya, harapan itu masih ada. Apalagi ada. ini masih EVOS Glory sangat-sangat melawan loh. 2 turtle jadi modal banget untuk mereka. Melawan apa bahkan bisa kita bilang, lihat mereka coba udah main control loh. Dan ini kondisinya adalah dengan adanya Natko di arah metode late game yang baru bersinar. Ya. Tapi kalau aku ngelihatnya sekarang sudah kasih 2 lane ya. Jadi untuk bisa kumpulin speknya bisa jauh lebih cepat juga nih buat scalernya. Dan Ritz bersama dengan Kidok ini cuma mengontrol area midnya. Karena jarang kita melihat ada tim yang di-initiate dengan Arki Hoshi kecuali ada objektif, betul. Betul. Tapi jangan sampai mereka bermain di front to back sih. Mereka jangan sampai bermain di front to back dan ini dia. Bapak kita yang terhormat, Bapak Keon. Selamat datang beserta jajarannya. Sungguh rindu dengan Pak Riki yang langsung hadir ke EPL Arena. Tapi sebelum itu kita lihat menyaksikan di arah top lane akan ada pertarungan yang sangat luar biasa di mana Idok melakukan dive in berikan Natko dengan adanya flash of the Oasis, tapi Annabelle standby on position melakukan covering up di arah top lane. Dairan? Menandakan luar biasa lebih Dairan. Raging Sensor for defensive. At least dia nggak tumbang ketika adanya Turtle walaupun tidak adanya Raging Sensor. Dibalikin. Dibalikin menuju ke Cyclops. Damage terlalu sakit dari sosok seorang Skylar yang terlalu jauh di depan sana tidak terbendung. Mereka nggak boleh bermain front to back. Sekali lagi mereka nggak boleh bermain front to back. Mereka harus bermain pick cover dan drift. Terlalu sakit untuk bisa menanti yang bisa diberikan dari seorang Dairan. Annabelle bakal coba ditabrak menuju ke arah belakang. Dia bisa diberikan. Annabelle sampai top lane dengan Retribution. Berhasil di take over oleh Sun Sujin. Membalikan kembali keadaan yang sudah dipegang seorang Annabelle. Akhirnya mundur. Ujin kali ini the Curse Prince tidak mau kalah. Dan Tidak itu mau dia. perfect turtle. Yes, tidak akan diberikan perfect turtle, tapi Natko ini cukup free. Natko dapetin outer turret di arah bawah, Om. Oke, meskipun memang dia free ya, cuman objektif yang didapatkan Arkyo tadi itu cukup penting untuk mereka. Karena selain daripada dapetin turtle-nya, mereka bisa dapetin top turret-nya. Dan ini akan membuat Skylar akhirnya sudah mulai join buat team fight. Karena melihat item buat Skylar, Waduh, lightning full mana? punchen. Full mana Om? Ini full mana semua? Ini cooldown juga 10% ya. Ini udah 20% total cooldown untuk Ini bencana. Skylar. Oke, dan bahkan kalau bisa kita menyaksikan di sini lihat Sikar ini bencana mencegah seorang Dairan, tamparannya keras mencegah seorang Natko. Dreams 2 kali tampar ini akan bisa membuat dia tumbang di depan sana. Skylar dengan real world manipulation, imitasi yang membuat para pasukan dari tim EVOS mereka masih mempertahankan mid lane mereka. Rizya belikan power defensif, saya kepada slash for nothing, dan blazing from Natko. Gagal didapatkan oleh Sun Sujin, Legend Pound berhasil mengejarkan Sun Sujin di depan sana. Lihat serigala berbulu domba, the Curse Prince Sun Sujin. Bahkan di sini membuat para pasukan dari tim EVOS porak-poranda di arah mid lane. Ingat, kenapa RRQ sangat insist untuk mid lane-nya? Karena mereka butuh vision di Parko Bang. Dan lihat bagaimana ketenangan dari Rins. Betul. Dia ditabrak berkali-kali, dia flicker dan akhirnya road manipulation. Mengembalikan keadaan dan membuat akhirnya fight bisa dimenangkan oleh RRQ Hoshi dan bahkan gak berhenti. Skylar memiliki purple buff. Wow, Skylar punya purple buff. Dan tentunya MPLID Extremer dari Hey. EVOS Yupi. Halo Yupi. Wah, ini BA EVOS Fems ya. Merindukan Yupi di EPL Arena tapi dia harus mengawal dari jauh. Dari jauh, nonton bareng dulu ya. Nah, Ya. kalian bisa langsung kunjungi channel official streamer MPLID. Halo. Nah, itu ya. Emang wanita itu susah ditebak dari bengong, dari bingung, dari kalah team fight jadi senyum. Gitu loh. Karena pasti tegang dong. Tegang banget. Ini udah dalam keadaan tertinggal soalnya EVOS Glory Om Ya, sekarang. dari sisi point kill nggak terlalu besar ya sebenarnya. Cuma kalau kita lihat cukup intens untuk team fight yang terjadi secara terus-menerus karena continuous. Kayak mereka bisa back and forth juga, bagaimana mereka bisa main kiting satu sama lain. Tapi untuk akhirnya di mana pemenangnya adalah yang bisa memberikan damage besar tadi. Seperti misalnya hanteman dari Sanguine Claw dan juga Bad Impact itu berasa banget dan damage yang sudah diberikan udah terlalu besar sebenarnya.
Yap. Gila, Dairon ya. Dari tadi tuh sebenarnya kalau kalian sadar, Dairon itu yang ngebuka semua vision. Dairon yang coba nabrak semua. Dairon yang ngasih badannya dari tadi. Ya, dan targeting dari Force Glory mereka cukup dilema sekarang. Mau ke Skylar kah? Mau ke Sutsujin kah? Atau Dairon yang ganggu? Banyak banget PR-nya. Dan ya masih ada range juga sebenarnya, meskipun damage-nya nggak terlalu besar ya. Holy Crystal. Cuma efek slow-nya dia. Dia udah cakar Holy Crystal. Dan ketika Holy Crystal ini jadi, ini berbahaya banget untuk Annabelle DKK. Ya, karena cuma item defense-nya ya yang buat EVOS ini baru di Psychot, itu pun masih silent stroke. Oke, tapi nampaknya dengan kondisi dari sosok Susujin yang fokus dengan retribution-nya, mereka nggak peduli, mereka tahu ketika tidak diadu retribution-nya, ini akan berbahaya. Annabelle akan punya power, walaupun Lord didapatkan oleh RRQ, power split musuh masih tinggi. Holy Crystal-nya selesai. Wah, nyala. Di menit ke-10, 3 item untuk Skylar. Tapi nampaknya di sana, dengan kondisi dari Skylar dan kawan-kawan yang terlalu banyak targeting, mereka tahu Mawa dan juga Aul, apa yang mereka harus lakukan ya Mawa dan Aul? Buat EVOS masih dengan split push ya, mereka punya Link Angela. Jelas kalau mau cari team fight untuk di awal seperti yang paling dengan kalah item, mereka nggak bakal bisa menang. Mau gak mau ya coba untuk main pick up di belakang, tapi agak sulitnya adalah karena ada Matilda sekarang. Idok, kalau memang bisa didapetin di early, akan bagus untuk EVOS. Mereka harus bisa matikan pergerakan hero yang bisa menyelamatkan temannya dulu nih. Si RRQ-nya. Matilda ya? Matilda. Miskalkulasi nantinya, soalnya bakal ada Katie Power juga. Sementara dengan adanya Rin selesai dengan satu buah Ice Queen One. Wah, ini Ini juga akan nih. megangin banget ya. Betul. Udah ada Holy Crystal kan. Terus ada Escumon juga. Wah, Fight. makin. Oke, Tyron, masa tim bandara top lane. Dengan flicker yang sudah dimiliki, tapi dengan Pogi Janus jika seorang Cloudcom tidak bisa dibentuk dan that's goal! Berhasil telah dikeluarkan satu momen kemudian seorang Tyron. Janus offlane for offensive Tyron. Di sana berhasil memancing harga, tapi nampaknya Skylar! Tamparan Mouth from Skylar! Lihat tertampar kenyataan membuat para pasukan dari tim EVOS. Bahkan Natsko terperangkap di depan sana. Satu tamparan terakhir dari seorang Idong mengejar ke arah seorang Natsko. Bahkan kita dapat tamparan dari Skylar. Lagi-lagi berhasil mendapatkan 3 point kill. Hampir. The last hit from Idong, lihat. Itu tamparan yang sangat keras. Tertampar dengan damage yang sangat berat. Membuat sosok dari Natsko bukan hilang. Dan selain targeting untuk musuh, targeting temen juga bingung. Dari Dreams, dia mau coba untuk kemana? Mau backup Natko selamat, tapi Annabelle-nya enggak. Yap. Dan ini selalu diambil ya. Purple buff yang jatuh ke tangan Skylar juga akan membuat dia bisa nge-spam terus-terusan. Wah, semakin ngeri sih. Semakin-makin ya, apalagi di early game. Dan kita tahu Cecilion bisa adalah hero late game. Ini dengan menit 12. Divine Glaive udah selesai. Wah, udah selesai juga buat Divine Glaive. 4 item selesai Dan buat Cecilion. kalau terakhir Winter Crown, wah ini bahaya banget sih. Ini bakal benar-benar membuat Skylar benar-benar perkasa depan sana tapi Trent. Di manipulasi for defensive. Dia tampar dari para Skylar. Berhasil mendapatkan EVOS secara belakang dan bakal para-parada. Berhasil dia for nothing. Perperangkat depan sana Annabelle versus everybody dengan cyber offense-nya. Pecah depan Annabelle. Berhasil mendapatkan satu tapi tidak bisa terlalu lama. Karena Sutsujin berhasil mendapatkan 1 point kill tambahan. Best terbuka dengan sangat besar. Teriakan stiker ini bencana sudah berkumandang di best dari tim EVOS Glory. Mampukah mereka menghabisi dengan sangat instan? Fokus ke arah base. Base-nya. Mencoba untuk repoking, sedikit demi sedikit, cycle tempat sana, mencoba untuk melakukan clear. Malah pasukan dari bottom lane, tapi Sutsujin terperangkap dan tertahan karena minionnya spawn. Membuat para pasukan dari tim EVOS masih bisa selamat, tapi nampaknya Natsko harus mundur. Dengan adanya Sutsujin dan juga Dairon di depan sebagai frontliner, membuat tim RRQ, backline-nya bahkan nggak kesentuh sama sekali. Natko! Oh, bloody blood from Natsko! Berhasil mendapatkan shutdown dari Skylar. Dan itu membuat harapan untuk EVOS bisa lanjut untuk berperang di game kali ini. Usaha untuk bisa mendobrak base milik dari EVOS Glory masih belum berhasil karena balik lagi. Mereka butuh Sutsujin untuk bisa ngehit ke arah base-nya. Dan tadi Sutsujin lumayan terlambat untuk datang. Yap, dan juga tadi yang majunya Skylar sebenarnya tadi ya. Yap. Yang berusaha untuk nge-backupin teman-teman yang lain. Dan ya, game fight by Gopay kita di mana kali merupakan salah satu hero power. Untuk Dairon sejak debut di RBL dengan 8 kali pick. 75%. Dan dia naik daun karena hero ini. Tuh. Dairon outplay yang dia lakukan berkali-kali dengan hero ini selama dia berada di RBL. Yap, pada saat itu ya. Alright, tapi bergerak lagi kali ini RRQ Hoshi. Mereka akan coba untuk mereset, mencoba untuk mundur saja, men-setup ulang karena upaya tadi mereka hampir aja bisa menjadi blunder yang bisa dimanfaatkan oleh EVOS Glory. Tapi aku suka Dairon adalah dia seakan sebagai raja yang terlupakan.
sempat turun ke MDL, tapi dia membuktikan lagi berada di MPL. Walaupun sebelum dia turun ke MBDL, dia pernah menahan base RRQ Yoshi waktu itu. Terizla. Dari Slanya. Itu di season 11. Dia seakan jadi raja yang terlupakan, tapi memang waktu itu dia tidak bisa bohong. Akhirnya dia diberikan kesempatan full menjadi punggawa utama dari RRQ Yoshi. Tapi Skylar, Buktian ya. Winter Crown buat Skylar. Udah selesai? Udah selesai, ini udah aman Aduh. banget buat Skylar. Sekarang udah bisa terbang pakai Gunning Wind. Gak Ada Winter peduli. Crown juga. Gak peduli di Blazing Duet. Gak peduli semuanya. Dan ya full item untuk Sotsujin. Blood Wings buat Ido. Pedes ya buat Soul Blue. Sama-sama Bloodwing sih untuk Laukunnya juga. Tapi masalahnya ada Flash of the Oasis juga nih. Untuk idoknya. Yap. Di Flash of Oasis yang bisa mengubah arah kalkulasi ya. Yep. Kita melompat dengan Gunning Wind, Stretch Oh, Shield. Final Slash, for nothing. Mereka mencari Anafel. Anafel turun, mereka gak boleh memaksakan karena ada bakat. Oh my god, Tyrant! Flicker Registro. Mencoba untuk memporak-porandakan akan berpasukan dari tim EVOS. Tapi sayang sekali, Natsko berhasil from Natsko. Winter Crown save the day for this time. Dibalikin kembali keadaannya. Natsko berhasil duet. Lock yang didapatkan Sotsujin. Dan Setcon, Flicker mau defensif. Membawa Star Skylar. Final Slash dikeluarkan, tapi lihat tamparan dari Skylar. Berhasil memundurkan EVOS walaupun mereka harus kehilangan Ido. Yep. Dan Lordnya udah langsung jalan. Lordnya udah langsung spawn di arah tengah, tapi masih ada base turret untuk defensif dari EVOS Glory. Dan setup seperti apa? Defensif yang bisa dilakukan oleh EVOS Glory. Nah, Bimos ya jelas Final Slash seperti tadi sih yang dicari dengan mereka ya tadi. Karena satu Final Slash mengubah segalanya juga. Oke, tapi lihat di sini para pasukan dari tim EVOS Glory memasak ke arah backline. Target utama mereka adalah Source Skylar. Anafel dengan Rinsya, tidak ada lagi dengan Winter Crown. Satu bomba kill akhirnya mereka dapatkan. Tapi Sarikos harus hilang. Dia bisa memberikan Skylar. seorang Anafel berhasil mendapatkan triple kill. Dan Natsko berarti duetnya